Hai para sudaners, kumaha kabarna? Damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Si Balrog yang rilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan seorang pemuda pengembala yang memiliki kekuatan overpower yang telah diberikan amanah oleh gurunya untuk menjaga Tuan Putri dari kekacauan dinasti Zhao. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Di awal film, terlihat seorang jenderal yang bernama Paman Wang yang dijuluki Dewa Perang sedang dihadang oleh sekelompok orang yang tak dikenal. Mereka tiba-tiba menyerangnya dengan keroyokan yang mengakibatkan Paman Wang terluka parah. Di saat keempat jenderal perang lainnya sedang menyusul Paman Wang, mereka sudah mendapatinya dalam keadaan tersungkur lemas di atas tanah. Salah satu jenderal tersebut dipanggil Paman Wang untuk mendekat, dan dia diberikan pelakat Xuan Hu. Dia diberi amanah untuk menjaga Raja Hu dan menambahkan perselisihan dinasti Zhao. Hingga pada akhirnya Paman Wang pun meninggal di tempat, dan film pun baru dimulai. 15 tahun kemudian, cerita diawali dengan keluarga Nanggong Zhao yang berada di suatu lembah. Terlihat Tuan Muda Yu sedang berjalan dikawal oleh Tuan Muda San dan beberapa pasukan lainnya. Namun tiba-tiba ada seseorang yang menyerang mereka dengan bersembunyi dan membuat pasukannya terluka hingga Tuan San pun terkena panah di dadanya. Ketika Tuan Muda Yu akan menyembuhkan dengan mentransfer jiwa murninya ke dalam tubuh Tuan San, tiba-tiba dari atas muncul seseorang yang menyerangnya dengan pukulan tapak langit dan membuat Tuan Muda Yu juga ikut terluka. Orang tersebut adalah Xuan Feng. Dia bermaksud meminta paksa pelakat Xuan Wu yang berada di tangan keluarga Nanggong Zhao. Jika tidak diberikan, maka Xuan Feng akan membunuh mereka di sini. Tuan Muda Yu yang tidak akan memberikan pelakat tersebut membuat Xuan Feng akan menyerangnya saat itu juga. Namun pada saat Xuan Feng akan menyerang Tuan Muda Yu yang sedang terluka parah, saat itu datang seorang penyelamat yang berhasil membuat Xuan Feng pergi dari sana. Saat itu orang misterius tersebut tak mau menyebutkan namanya, dikarenakan ia merasa hanya kewajibannya saling menolong dan dia pun langsung pergi dari sana. Di tempat lain, terlihat Bayang sedang mengawal Tuan Putri dalam perjalanan menuju istana Nanggong Zhao. Namun di tengah perjalanan mereka dihadang oleh Ling Yun dari Sekte Qinglong. Ling Yun akan menculik Putri untuk dibawa ke Sekte Qinglong dan akan menghadap kepada gurunya hingga pertarungan pun terjadi. Dikarenakan Putri sudah terdesak oleh Ling Yun, Bai pun segera pergi meninggalkan Tuan Putri untuk melaporkan hal tersebut kepada Tuan Muda Yu. Tak sengaja bertemulah Bai dengan Tuan Muda Yu di perjalanan. Dan pada saat Tuan Muda Yu tahu kalau Tuan Putri diculik, dirinya pun sempat marah kepada Bai. Namun di saat itu juga Tuan San menenangkannya, sehingga mereka pun akan kembali ke istana dengan membuat sebuah rencana meminta bantuan kepada Master Jing Yuan untuk membebaskan Tuan Putri dari Sekte Qinglong. Sin pun beralih di sebuah rumah tempat orang misterius itu tinggal. Dia bernama Yang Zi. Tak lama kemudian dia kedatangan seorang tamu yang ternyata itu adalah sang Master Jing Yuan. Sang Master menyampaikan surat dari gurunya Yang Zi, yang ternyata gurunya tersebut adalah Paman Wang, si Dewa Perang. Dan Yang Zi merupakan murid satu-satunya. Surat itu berisi agar Yang Zi bisa mendamaikan perselisihan dinasti Zhao dan melindungi orang-orang di kerajaan. Sang Master pun memberitahukan bahwa Tuan Putri diculik oleh Sekte Qinglong. Dengan segera Yang Zi pun melaksanakan tugas dari sang guru dan menuju Sekte Qinglong untuk menjemput Tuan Putri yang telah diculik oleh Ling Yun.
Singkat cerita, malam pun tiba. Sampailah Yang Zi di tempat sekte Qinglong. Akan tetapi kedatangannya diketahui oleh Ling Yun dan mereka pun bertarung. Dikarenakan Yang Zi memiliki kemampuan kungfu yang sangat tinggi, membuat pasukan sekte Qinglong pun dengan mudah dikalahkannya. Namun tiba-tiba datanglah Xuan Feng dari belakang dan memukul Yang Zi dengan telapak langitnya. Dan Yang Zi pun langsung pergi dari sana. Singkatnya, pagi pun tiba namun pengejaran masih berlangsung. Pada saat itu Yang Zi dan Bai tak sengaja bertemu yang membuat Bai hampir terjatuh dari kudanya. Namun Yang Zi langsung menangkapnya. Kemudian sekte Qinglong yang berhasil mengikutinya pun langsung menyerang mereka. Walaupun Yang Zi dalam keadaan terluka, akan tetapi tenaga dalamnya masih sangat kuat yang membuat Xuan Feng kewalahan untuk menahannya. Di sisi lain, Bai terkena jarum beracun dari Ling Yun dan Ling Yun pun berhasil mengambil konde giok milik Bai. Melihat Bai terluka, Yang Zi langsung memukul Ling Yun dengan pukulan yang keras sehingga Ling Yun pun terpental jauh dan Yang Zi langsung membawa Bai pergi dengan segera. Terlihat Yang Zi membawa masuk Bai ke dalam gua. Dia mengobati Bai yang sedang terluka. Akan tetapi Bai malah mengira Yang Zi ingin menodainya dan dia menancapkan pedangnya tepat di dada Yang Zi. Namun Yang Zi tetap mengobatinya dan tak menghiraukan rasa sakit dari pedang tersebut. Setelah selesai, Yang Zi menyuruhnya untuk beristirahat. Dengan sabar dia menunggu sampai Bai tersadar. Dan setelah Bai tersadar, ia memberikan kelinci bakar untuk Bai. Dia menjelaskan dengan rendah hatinya bahwa ia tak bermaksud untuk jahat dan hanya ingin menolongnya. Bai pun meminta maaf atas perlakuannya dan Bai pun mengucapkan terima kasih. Tak lama kemudian tiba-tiba di luar terdengar suara orang-orang dari sekte Qinglong yang mencari mereka. Yang Zi pun memberikan seruling miliknya kepada Bai sebelum Yang Zi keluar menemui Xuan Feng dan pasukannya. Dengan gagahnya, Yang Zi keluar menghadapi sendiri Xuan Feng dengan pasukannya. Selain kemampuan kungfu Yang Zi yang sangat tinggi, dia juga cerdik. Dia langsung menotok nadi Ling Yun dan membawa kabur menuju sekte Qinglong. Saat itu Yang Zi meminta obat penawar dan konde giok milik Bai. Setelah mendapatkan itu semua, Yang Zi langsung menyuruh Ling Yun untuk menunjukkan tempat Tuan Putri disekap. Pada awalnya Tuan Putri tak mau dijemput, akan tetapi setelah Yang Zi memperlihatkan konde giok milik Bai, Tuan Putri pun ikut keluar. Saat itu sempat Ling Yun menahannya untuk mereka pergi, namun Yang Zi menendangnya sampai terpental. Ling Yun dengan licik mengeluarkan jarum beracunnya dan diarahkan ke Tuan Putri. Akan tetapi Yang Zi malah melindunginya, sehingga jarum itu pun menusuk dirinya. Dan di saat Xuan Feng sudah sampai di sektenya, Yang Zi pun langsung pergi membawa Tuan Putri. Terlihat Bai yang sedang galau di tepi danau dan tiba-tiba Yang Zi datang dengan membawa Tuan Putri. Bukan hanya itu, Yang Zi juga membawa obat penawar racun untuk Bai. Sempat dua gadis cantik itu memohon agar Yang Zi untuk ikut ke istana Nanggung Sao. Namun dengan rendah hatinya, Yang Zi menolaknya karena dia hanya rakyat biasa. Dan di saat dia ingin memberikan konde giok milik Bai, tiba-tiba dia pingsan karena tubuhnya terlalu banyak racun akibat melindungi mereka. Cerita pun berlanjut di istana Nanggung Sao. Saat pendekar Yang Zi terbangun, tiba-tiba dua gadis cantik itu menghampirinya dan mengatakan bahwa dia ada di istana. Di tempat lain, Tuan Shan sedang memberikan gagasan untuk memberikan jabatan penting untuk Yang Zi. Karena dengan itulah dia bisa menghadapi Xuan Feng yang sangat licik itu. Sehingga Yang Zi akan bisa membantu untuk memulihkan dinasti Zhao yang sudah kacau ini. Di depan orang-orang penting istana, Yang Zi ditawari untuk menjadi petinggi istana oleh Tuan Muda Yu. Dan lagi-lagi Yang Zi dengan sifat rendah hatinya menolak itu karena dia merasa tak pantas. Saat ini dirinya hanya ingin kembali ke rumahnya sebagai rakyat biasa saja. Dan Tuan Muda pun tak bisa memaksakan keputusan Yang Zi. Bai yang diam-diam menaruh perasaan pada Yang Zi. Dia bersedih karena Yang Zi tidak akan tinggal di istana lagi. Namun akhirnya dia memberikan konde gioknya kepada Yang Zi sebagai kenangan. Namun tak sengaja Tuan Muda Yu melihat Bai yang memberikan gioknya itu, membuat Tuan Muda Yu cemburu dan langsung pergi. Di sebuah ruangan Tuan Muda Yu sangat marah kepada Bai dikarenakan konde gioknya diberikan kepada Yang Zi. Sedangkan Bai dengan Tuan Muda Yu sudah dijodohkan oleh kedua orang tua mereka dan akan segera menikah. Dan ternyata Bai merupakan Tuan Putri asli dinasti Zhao yang telah disembunyikan identitasnya oleh Tuan Muda Yu. Bai yang mendengarnya pun tak menerima akan perjodohan tersebut.
Keesokan harinya, Tuan Muda Yu pun menemui Yang Si di tengah danau. Dengan penasaran dia menanyakan apa maksud Yang Si sebenarnya telah menolong keluarga Nang Hong Zhao. Dengan tegasnya Yang Si beralasan dikarenakan tugas dari mendiang sang guru untuk melindungi Tuan Putri dan memulihkan dinasti Zhao dari orang-orang jahat. Tuan Muda Yu pun yang mendengarnya langsung menguji kemampuan bela diri Yang Si. Meskipun Yang Si masih belum sembuh dari racunnya, Tuan Muda Yu masih belum bisa mengalahkannya. 定当奉陪，在下告辞。 Singkat cerita, malam pun tiba. Terlihat Tuan Muda Yu sedang meminta pendapat pada Tuan San. Tuan San yang sebenarnya licik, dia mengompori Tuan Muda Yu. Tuan San menyuruh Tuan Muda Yu untuk memaksa Yang Si menjadi petinggi istana. Namun jika dia masih tetap menolaknya, maka dia harus dihilangkan dari dunia. Ketika Yang Si berada di dalam perjalanan, dia dihadang oleh Tuan San. Ternyata Tuan San sudah menaruh racun di dalam tubuh Yang Si di saat Yang Si tertidur di istana. Namun Yang Si yang masih terluka, dengan tenaga yang tersisa dia harus menghadapi Tuan San. Dikarenakan Yang Si tak sanggup melawan Tuan San, dirinya pun pergi dari sana. Di saat itu, malah tiba-tiba datang Xuan Feng di hadapannya sehingga pertarungan pun kembali. Yang Si yang sudah terluka akibat racun di tubuhnya, dia tak sanggup untuk menghadapi Xuan Feng dan pada akhirnya dia pun terlempar ke dalam jurang. Ternyata Ling Er lah yang memberitahukan keberadaan Yang Si kepada Xuan Feng. Ling Er merupakan anak dari Tuan San dan dirinya mengetahui keberadaan pelakat Xuan Wu yang ada di istana. Dan jika sudah tiba waktunya, maka Ling Er akan memberitahukan kepada Xuan Feng. Bai yang mengkhawatirkan keadaan Yang Si, dia pun menyusulnya. Namun Bai hanya menemukan kipasnya yang terkena percikan darah di atas tebing. Dia pun menangis melihat hal itu dan dia meniupkan seluring pemberian Yang Si sambil bersedih. Cerita pun beralih ke istana Nang Hong Zhao. Terlihat ada penyusup yang mencuri pelakat Xuan Hu dan penyusup tersebut mengarah ke kamar Master Jing Yuan. Dengan liciknya Tuan San memanfaatkan keadaan tersebut dengan memfitnah Master Jing Yuan sebagai pencurinya dan mereka pun langsung menuju ke tempat Master Jing Yuan. Sesampainya di sana, Tuan Muda Yu pun menanyakan keberadaan seorang pencuri pelakat Xuan Hu kepada sang master. Namun sang master mengatakan tidak melihat pencuri tersebut. Sempat Tuan Putri dan Bai memberikan pembelaan kepada Master Jing Yuan. Akan tetapi, lagi-lagi dengan otak yang licik, Tuan San mengolah situasi tersebut. Dan pada akhirnya beberapa prajurit pun masuk, sehingga mereka pun menemukan bukti baju hitam di dalam kamar Master Jing Yuan. Tak hanya itu, prajurit juga menemukan kantong sutra yang berada di lengan baju Master Jing Yuan. Saat itu Tuan Muda Yu pun sangat marah dan tak menyangka Master Jing Yuan yang dipercayainya melakukan sekeji itu. Namun di saat itu juga Master Jing Yuan membela dirinya bahwa biksu tidak boleh mencuri. Akan tetapi hal itu sia-sia. Bahkan Tuan Putri dan Bai yang membelanya pun dibentak oleh Tuan Muda Yu. Sampai pada akhirnya sang master pun memutuskan urat nadinya sendiri dan dia pun wafat dalam seketika. Di dalam ruangan istana, Tuan San semakin menjadi-jadi. Dia lagi-lagi memprovokasi Tuan Muda Yu dengan mengatakan bahwa mungkin saja Master Jing Yuan telah bersekongkol dengan Xuan Feng dalam mencuri pelakat Xuan Hu. Tuan Muda yang mendengarnya pun terpancing omongannya dan dia langsung mengirim pasukan terbaiknya untuk menyerang Xuan Feng di Sekte Qinglong. Di sisi lain, Bai yang merasa melihat sikap Tuan Muda Yu yang semakin kejam, dia langsung pergi keluar istana. Dan dia ternyata pergi mencari Yang Si yang dirasa masih hidup. Setelah lama mencari, pada akhirnya Bai pun menemukan Yang Si. Dia menangis bahagia dan langsung memeluknya. Kemudian Bai menceritakan keadaan istana yang semakin kacau pada Yang Si. Dan dia memberitahukan bahwa sang Master Jing Yuan sudah wafat. Yang Si yang mendengarnya pun sangat sedih, dikarenakan dirinya teringat jasa sang Master yang telah memberikan seluruh energinya demi menolongnya saat jatuh di jurang. Kemudian Bai pada akhirnya akan kembali ke istana. Namun di tengah-tengah perjalanan Tuan Putri telah menghadangnya. Tuan Putri mengira bahwa Bai adalah mata-mata dari Sekte Qinglong. Dikarenakan Bai telah menemui Yang Si di saat istana sedang kacau. Karena salah paham, mereka pun bertarung.
Di akhir pertarungan, Bai menjelaskan bahwa dirinya lah Tuan Putri yang asli yang telah disembunyikan oleh keluarga Tuan Mudayu. Tuan Putri yang mendengarnya pun langsung pergi dari istana. Di saat itu juga Bai pun kembali ke tempat Yangzi. Dia ingin hidup bersama Yangzi dan tak mau kembali ke istana kerajaan lagi. Akan tetapi Yangzi menolaknya, dikarenakan Yangzi sudah tahu kalau Bai merupakan Tuan Putri Zhao yang asli. Yangzi merasa tak pantas bisa hidup bersama meskipun mereka saling mencintai. Dengan terpaksanya, Yangzi menyuruh Bai kembali ke istana dan tak memikirkan dirinya lagi. Bai pun menangis tak menyangka Yangzi mengatakan hal tersebut, sehingga dirinya pun pergi dari sana dengan hati yang terluka. Cerita pun berlanjut di Sekte Qinglong. Terlihat dua kubu saling menyerang. Perang besar terjadi akibat fitnah dari orang yang serakah. Tuan Mudayu dan pasukannya pun berhasil masuk menerobos ke Sekte Qinglong dan pertarungan pun terjadi. Ternyata saat itu Xuan Feng telah menunggu kedatangan Tuan Mudayu. Mereka saling berdebat masalah plakat Xuan Hu. Dan pada akhirnya Tuan Mudayu dan Xuan Feng pun langsung bertarung. Di saat Tuan Mudayu ingin membunuh Xuan Feng, tiba-tiba Ling Yun datang dengan menyandra Tuan Putri. Akan tetapi Tuan Mudayu memaksa akan menusuk Xuan Feng dengan pedangnya. Dan Xuan Feng malah menarik Tuan Putri sebagai temengnya sehingga mengakibatkan Tuan Putri terbunuh. Setelah itu Xuan Feng langsung menyalahkan Tuan Mudayu dikarenakan dia sudah membunuh Tuan Putri. Namun Tuan Mudayu biasa saja karena dia tahu Tuan Putri yang sebenarnya adalah Bai. Di saat Tuan Mudayu akan bertarung kembali dengan Xuan Feng, tiba-tiba dari belakang dirinya diserang oleh Ling Er. Ling Er ternyata pengkhianat mata-mata dari Sekte Qinglong. Ling Er lah si pencuri plakat Xuan Hu tersebut, dan plakat itu telah diberikan kepada Tuan Shan yang merupakan ayah dari Ling Er. Xuan Feng pun langsung tertawa melihat pengkhianatan di istana Nanggong Zhao. Namun ternyata dia tak sadar bahwa muridnya pun juga mengkhianatinya. Di saat Xuan Feng ingin membunuh Tuan Shan yang sudah terluka, Ling Yun tiba-tiba menusuknya dari belakang. Murid kesayangannya itu pun ternyata berkhianat. Impian Xuan Feng yang diharapkan bertahun-tahun menguasai istana lenyap dalam sehari, sehingga Xuan Feng menjadi gila. Di saat itulah Tuan Shan memanfaatkan keadaan dan menyedot hawa murninya sehingga Xuan Feng langsung tewas. Hanya tertinggal satu lagi penghalang bagi Tuan Shan, yaitu Tuan Mudayu. Dan di saat Tuan Shan ingin membunuh Tuan Mudayu, tiba-tiba Bai menghadangnya dan dia mengatakan bahwa Tuan Putri Zhao adalah dirinya yang selama bertahun-tahun identitasnya disembunyikan oleh Tuan Mudayu. Dan pada akhirnya mereka pun disandra dan dipaksa tunduk mengakui kepemimpinan Tuan Shan. Di sisi lain, terlihat Yangzi yang sedang kebingungan. Dia sedang bermeditasi atas lukanya yang masih belum sembuh. Dia bingung dengan cara bagaimana harus melindungi Tuan Putri. Namun tiba-tiba di depannya terlihat seekor ular besar yang menyerang kura-kura. Akan tetapi kura-kura itu berhasil membuat sang ular kalah dan lari dari sana. Di saat itu juga Yangzi mendapatkan pelajaran dari sang kura-kura itu. Dia langsung pergi menyelamatkan Tuan Putri meski dalam keadaan sedang terluka. Di saat itu, Tuan Shan sedang mengumumkan bahwa dirinya yang sekarang menjadi pemimpin kerajaan Nanggong Zhao. Namun tiba-tiba ada sebuah pedang yang meluncur hampir mengenainya. Ternyata itu adalah pedang Yangzi. Dia datang dengan berani sendiri tanpa takut menghajar semua pasukan Tuan Shan. Bahkan Tuan Shan yang sudah melatih hawa murninya selama puluhan tahun tak mampu untuk mengalahkan Yangzi yang masih terluka. Dan pada akhirnya dengan dibantu Tuan Mudayu, mereka berdua pun berhasil membuat Tuan Shan terluka parah hingga membuatnya mati di tempat. Setelah itu Yangzi langsung mengajak Tuan Putri untuk pergi bersamanya dan Tuan Mudayu pun mengikhlaskannya.
Mereka berdua pun akhirnya bersatu dengan damai hidup di pedesaan. Saat dia sedang latihan ditemani Tuan Putri, tiba-tiba ada seseorang yang memberikan kantung sutra yang tertulis ancaman untuk Tuan Putri. Yang Zi pun langsung mengejar orang tersebut. Dan ternyata orang itu adalah gurunya yang ternyata masih hidup. Dan film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit urang dari ningali film Xiaotong undur diri dan salam Sundaners.